Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada saat ini masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Baik Isna ini dengan NIM 1211234 kelas HKI 3B. Saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan sebelum UTS. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama. Materi pertama ialah sumber hukum pidana Islam. Di dalam sumber hukum pidana Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber pokok fikih jinayah. Seperti kita ketahui bahwasanya sumber pokok fikih jinayah terdiri dari dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditransmisikan oleh malaikat Jibril, merupakan mukjizat Nabi, berbahasa Arab, diturunkan secara mutawatir, dan bagi yang membaca mendapatkan pahala. Terus yang kedua hadis. Hadis segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Terus selanjutnya sumber sekunder. Sumber sekunder maksudnya sumber yang masih ada perdebatan di antara ulama, masih ada ikhtilaf di antara ulama, masih ada perbedaan pendapat pada ulama. Di sini yang pertama ada ijma. Ijma secara bahasa artinya sepakat. Sedangkan secara istilah, kesepakatan umat Nabi setelah Rasulullah wafat pada suatu masa terhadap suatu masalah. Misalnya seperti ini, ketika Rasulullah sudah wafat, tiba-tiba ada problematika baru yang timbul. Problematika yang sebelumnya tidak ada pada zaman Nabi Muhammad, tiba-tiba pada zaman sekarang timbul sebuah problematika yang tidak ada pada zaman Nabi. Terus selanjutnya kias. Secara bahasa, kias artinya mengukur. Sedangkan secara istilah, menyamakan suatu perkara yang tidak ada nas tentang hukum syar'i dengan suatu perkara yang ada ketentuan nas. Misalnya seperti ini. Sebagai contoh, misalnya yang dulunya Homer itu sudah paten haram gitu. Tiba-tiba ada masalah baru, contoh sebagai narkoba. Contoh narkoba yang sekarang masih diperdebatkan pada ulama, masih ada perselisihan di antara ulama apakah hukumnya haram atau tidak. Terus dari timbulnya Homer, adanya Homer, jadi ulama-ulama mengkiaskan antara narkoba dan Homer gitu. Selanjutnya ada istihsan. Istihsan secara bahasa artinya menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan secara istilah, pindahnya seorang mujtahid dari hukum kulli ke hukum pengecualian. Maksudnya gimana? Misalnya gini, misalnya di dalam suatu daerah yang dimana daerah tersebut masih dalam keadaan panceklik, dalam keadaan sangat sengsara maksudnya. Jadi ketika seseorang mencuri pada saat panceklik, tidak dihukumi potong tangan karena ada pengecualian, maksudnya dalam keadaan panceklik. Jadi yang pada awalnya menggunakan hukum kulli, hukum yang sudah jelas, terus mujtahid pindah ke hukum pengecualian, bahwasannya ketika yang seharusnya potong tangan tapi dalam keadaan panceklik tidak untuk dipotong tangan. Terus selanjutnya ada istisab. Istisab secara bahasa artinya membersamai. Sedangkan secara istilah, menjadikan hukum yang berlaku di era sebelumnya tetap diberlakukan sampai sekarang sampai ada dalil-dalil yang mengubahnya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kayak jurisprudensi. Jurisprudensi itu maksudnya ketetapan hakim sebelum kita maksudnya. Ketika hukum terdahulu sudah ditetapkan dan seiring berjalannya waktu beberapa tahun ke depan, peraturan tersebut tidak dibantahkan oleh peraturan yang lain. Maksudnya ketika
hukum itu masih berlaku, kalau tidak ada dalil yang merubahnya, maka hukum itu bisa berjalan terus. Tidak ada kayak pembatalan, tidak ada pembaharuan di dalamnya. Oke, selanjutnya sadduz zariyah. Sadduz zariyah secara bahasa artinya penghalang atau menutup jalan. Sedangkan secara istilah menutup sesuatu yang mubah hukumnya agar tidak terbawa ke haram. Contohnya seperti ini. Saya melarang bermain gaplek. Saya melarang bermain kartu atau remi karena pada asalnya sifat hukumnya mubah untuk bermain, tapi seiring berjalannya waktu bisa haram hukumnya apabila ketika bermain remi, ketika bermain gaplek ada unsur horor, ada unsur judi di dalamnya yang mengakibatkan sesuatu yang hukumnya mubah dan sesuatu yang hukumnya mubah awalnya menjadi haram setelahnya gara-gara ada perbuatan horor, ada perbuatan judi di dalamnya. Terus selanjutnya urf, adat, suatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang. Itu maksudnya urf. Yang pastinya suatu adat, suatu kebiasaan yang tidak melanggar syariat, itu dimaksud dengan urf. Terus selanjutnya qaul sahabat. Qaul sahabat, pendapat sahabat dalam menyikapi hal. Maksudnya pendapat para sahabat dalam menyikapi suatu perkara. Terus yang terakhir syar'uman qublana. Syar'uman qublana artinya mengalir. Terus secara istilah syariat yang diperuntukkan umat terdahulu. Maksudnya contoh seperti ini. Ketika zaman Nabi Musa, orang ingin bertaubat harus bunuh diri. Itu syariat pada zaman Nabi Musa. Tapi tidak berlaku untuk syariat setelah Nabi Musa. Maksudnya syariat zaman Nabi Muhammad, maksudnya umat Nabi Muhammad tidak berlaku. Jadi syar'uman qublana adalah syariat-syariat yang berlaku pada umat terdahulu. Selanjutnya di materi kedua yaitu asas hukum dalam hukum pidana Islam. Yang pertama ada asas legalitas, asas yang mutlak dipakai dalam Islam, sebab legalitas di sini yaitu Allah. Maksudnya ketetapan-ketetapan, aturan-aturan sifatnya mutlak karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asas tidak berlaku surut. Yaitu setiap aturan pidana yang dibuat kemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan dibuat. Maksudnya kalau misalnya ada ketetapan hukum atau ada peraturan hukum yang baru dibuat, jadi peraturan yang baru dibuat tidak bisa menjerat sesuatu yang dilakukan sebelumnya, pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana sebelumnya tidak bisa menjerat. Selanjutnya asas praduga tak bersalah, yaitu semua perbuatan boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh nas. Maksudnya setiap perbuatan itu sifatnya boleh jalan-jalan saja apabila ada nas yang melarangnya atau nas yang membuat sebuah ketetapan bahwasannya perbuatan itu tidak bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan, maka tidak boleh dilakukan. Terus asas kesalahan, maksudnya suatu asas yang menerangkan bahwasannya si pidana dapat dihukum jika terbukti bersalah. Maksudnya di asas ini kita bisa menjerat seorang yang melakukan tindak pidana dengan syarat kita tahu bahwasannya dia melakukan tindak pidana dan tidak mungkin kita memberikan suatu hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Terus ada asas kesamaan di hadapan hukum. Jadi asas kesamaan di hadapan hukum, tidak ada perbedaan kasta jika berhadapan dengan hukum. Maksudnya seperti ini, tidak ada perbedaan. Misalnya saya anak dosen, atau saya anak dewan, atau saya anak menteri dan lain sebagainya. Dan saya apabila saya melakukan tindak pidana, maka tidak ada perbedaan di antara misalnya walaupun saya anak caleg, kalau misal saya salah ataupun saya ditetapkan 5 tahun, tidak ada intervensi di dalamnya. Apabila sudah ditetapkan 5 tahun, ya 5 tahun, tegakkan hukum seadil-adilnya. Hukuman selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hukuman. Jadi hukuman adalah suatu sanksi atau balasan atas suatu kejahatan yang telah dilakukan. Terus tujuan hukuman yaitu agar si pelaku jera dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Jadi tujuan dari adanya hukuman
untuk menimbulkan rasa jera untuk pelaku gitu, untuk tindak pencurian dan lain sebagainya. Terus macam-macam hukum dilihat dari pertalian. Ada jarimah, ada kisos, ada hukuman tambahan, dan yang terakhir ada hukuman lengkap. Terus apabila kita lihat dari kewenangan, di sini ada hukuman bersifat terbatas dan ada hukuman yang sifatnya alternatif. Terus dilihat dari segi objek, ada hukuman jasmani, ada hukuman psikologi, dan yang terakhir ada hukuman denda. Dan pembahasan selanjutnya yaitu syubhat, suatu yang diragukan. Maksud syubhat di sini ada suatu komposisi yang dimana di dalamnya ada 50% boleh dan ada 50% tidak boleh. Atau saya bisa istilahkan dengan hal lain, 50% sifatnya halal dan 50% sifatnya haram. Jadi ada zon di antara keduanya. Jadi syubhat di sini maksudnya ada sebuah keseimbangan antara haram dan halal, antara boleh dan tidak boleh. Selanjutnya yaitu ruang lingkup jarimah. Jarimah secara istilah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi maksudnya jarimah itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan sekali dengan kebenaran, yaitu perbuatan yang salah lah maksudnya secara intinya, yaitu jarimah. Jadi unsur jarimah ada unsur formil, ada unsur material, ada unsur moral. Terus unsur khusus menekankan mengenai kasus pencurian barang. Itu kalau di jarimah unsur khusus tuh kayak menekankan bahwasannya ketika ada pencurian barang tuh kayak ditekankan sekali gitu. Terus bentuk jarimah, ada jarimah hudud. Maksud dari jarimah hudud ialah ketentuan hukuman yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala seperti zina, menuduh zina, mencuri, merampok, menyamun, minum khamar dan murtad. Terus ada jarimah kisos. Jarimah kisos ialah tindak pidana yang hukumannya setimpal seperti pembunuhan. Jadi apabila kita membunuh ya hukumannya dibunuh gitu. Dibunuh ya. Terus ada jarimah takzir, yaitu tindak pidana yang diberikan ketentuan oleh penguasa. Maksudnya suatu ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa, bukan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara fokus jarimah takzir sebuah hukuman yang dibuat dan dibentuk oleh penguasa. Selanjutnya jarimah hudud. Jarimah hudud maksudnya jarimah yang diancam dengan had. Had maksudnya ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Terus contoh jarimah hudud, yang pertama ada zina, yang kedua mencuri, yang ketiga merampok, yang keempat pemberontakan. Oke, yang terakhir yaitu jarimah kisos. Jarimah kisos maksudnya menjatuhkan hukuman pada pelaku sama persis terhadap apa yang ia lakukan. Terus unsur kisos yang pertama ada pembunuhan, ada yang dibunuh, perbuatan pembunuhan, dan keluarga korban. Terus pembagian jarimah kisos. Yang pertama ada pembunuhan sengaja, yang dimana pembunuhan sengaja ini wajib kisos atau membayar diat apabila keluarga sudah sepakat, sudah berdamai, sudah memaafkan. Jadi untuk pelaku wajib untuk membayar diat. Terus yang kedua semi sengaja. Yang ketiga tidak sengaja, yang keempat penganiayaan sengaja, dan yang terakhir tidak sengaja. Terus alat yang digunakan untuk membunuh. Di sini alat yang digunakan untuk membunuh yang sifatnya umumnya, yang kebanyakan contohnya seperti parang, celurit dan lain sebagainya, pistol juga. Terus alat yang sifatnya kadang-kadang, maksudnya tidak kebanyakan orang untuk memakai untuk membunuh seperti tongkat, cambuk, kayu, dan masih banyak lagi. Terus yang terakhir jarang-jarang, maksudnya orang dalam membunuh itu jarang-jarang orang terbunuh dengan alat ini, dengan pelakuan seperti tangan kosong, membunuh dengan cara tangan kosong tanpa ada alat. Terus pembuktian dalam pembunuhan. Yang pertama ada macam-macam alat bukti. Ada pengakuan, ada kesaksian, ada sumpah, ada menolak sumpah, ada
kalsomah ada keyakinan hakim, dan yang terakhir bukti lain-lain seperti keterangan para ahli. Mungkin sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan karena saya sebagai korban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.